Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Di video kali ini, dunia tambang kita menginformasikan bahwa peraturan pemerintah atau PP nomor 30, tahun 2021, telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari tahun 2021. PP ini mengatur tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. PP nomor 30, tahun 2021 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11, tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanyaan pertama adalah, apa hubungannya dengan kegiatan pertambangan? Status jalan di dalam izin usaha pertambangan atau IUP adalah jalan khusus. Apakah aturan ini berlaku juga di jalan tambang? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita lihat apa definisi jalan berdasarkan pasal 1 PP nomor 30 tahun 2021, di mana jalan didefinisikan sebagai, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Mari kita garis bawahi kalimat, yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Maka kesimpulannya, ketentuan PP nomor 30 tahun 2021 ini tidak berlaku di jalan khusus, atau spesifiknya jalan tambang. Terus, kenapa kita bahas? Hal ini perlu kita bahas, karena tidak bisa dipungkiri, bahwa masih ada sebagian pemegang IUP yang dalam kegiatan pengangkutannya menggunakan ruas jalan umum, atau melintas di jalan umum. Maka sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, halaman 153, bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan umum, dipastikan memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Hal ini berarti saat kendaraan angkut tambang melintas di jalan umum, kendaraan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP nomor 30 tahun 2021 ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan diundangkannya PP nomor 30 tahun 2021 ini, peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, masih berlaku? Jawabannya adalah ya, masih berlaku. Akan tetapi dengan beberapa perubahan. Contohnya pada pasal 19, yang mengatur tentang pengelompokan jalan, berdasarkan dimensi dan muatan terberat yang dapat ditanggung oleh jalan. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, tepatnya pasal 55, menyebutkan bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diubah, dan dalam hal ini kita akan fokus pada dimensi dan muatan kendaraan. Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan menurut kelas jalan, diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan inilah yang menjadi dasar terbitnya PP nomor 30 tahun 2021, tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kesimpulannya, khusus pengaturan dimensi dan muatan maksimum kendaraan, yang berlaku adalah PP nomor 30 tahun 2021 pasal 32, bukan lagi ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengaturan dimensi dan muatan maksimum, berdasarkan pengelompokan jalan pada PP nomor 30 tahun 2021, mengalami perubahan, bila kita bandingkan dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Perubahan yang dimaksud, dapat kita lihat pada tabel berikut. Perubahan terjadi hanya pada lebar maksimum kendaraan, sedangkan untuk ukuran panjang dan tinggi maksimum kendaraan, serta beban maksimum sumbu atau gandar, tidak mengalami perubahan. Di mana pada jalan kelas 1 dan kelas 2, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lebar maksimum kendaraan dibatasi hanya 2.500 mm, sedangkan pada PP nomor 30 tahun 2021, lebar maksimum kendaraan dinaikkan menjadi 2.550 mm. Dan pada jalan kelas 3, pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, lebar maksimum kendaraan dibatasi hanya 2.100 mm, sedangkan pada PP nomor 30 tahun 2021, lebar maksimum kendaraan dinaikkan menjadi 2.200 mm. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah perubahan peraturan ini memudahkan atau bahkan menyulitkan?
Atau apa dampak perubahan peraturan ini pada kegiatan operasional tambang? Perubahan peraturan ini tentu memudahkan untuk pelaku usaha pertambangan, yang sebagian kegiatannya masih memanfaatkan jalan umum. Kalau kita melihat kegiatan operasional pertambangan, di mana dituntut kapasitas peralatan yang besar, maka konsekuensinya adalah dimensi alat yang besar. Sehingga dengan batasan lebar kendaraan yang semakin besar, akan semakin leluasa buat pelaku usaha pengangkutan untuk memperbesar kapasitas kendaraannya. Akan tetapi, tetap mematuhi aturan beban maksimum per sumbu, atau gandar, atau axle. Baik sahabat dunia tambang kita, semoga sudah jelas terkait dengan perubahan pembatasan dimensi kendaraan angkut yang melintas di jalan umum. Dan kami informasikan bahwa semua peraturan yang kita sebut dalam video ini dapat Anda googling di Facebook, di Mbah Google. Dan kalau ada pendapat yang berbeda, saran, masukan, silakan tuliskan di kolom komentar, supaya diskusi kita semakin berwarna. Jangan lupa, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.